warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah, ada ayat yang saya sering ulang-ulang di SMK itu adalah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada yang tahu itu surat berapa, ayat berapa? Mana yang ngomong? Yang ngomong mana? Surat Toha 20. Ayatnya masih lupa lagi. 25 sampai 28. Cuma Kang Rangga yang jawab. 100.000 ya. Untuk DP Haji Furoda. Nah, kan Ayaman lagi safar. Jadi doanya insya Allah dikabulkan Allah. Mudah-mudahan bisa berangkat Haji Furoda ya. Mudah-mudahan berkah. Bisa sama istri nanti insya Allah ya. Haji Furodanya bulan Zulqa'dah Zulhijjah ya. Jangan bulan Muharram. Memang sepi tapi tidak ada haji di situ. Wa iyyakum. Ternyata Bogor ini sama dengan di Indonesia Timur gitu ya. Kalau dapat duit langsung diambil. Di kota-kota lain itu Ayaman selesai SMK baru duitnya diambil. Emang nampak. Ya. Ini guru privat namanya apa? Guru privat, suka ngeles. Suka apa? Suka ngeles. Ada aja alasannya. Iya, saldonya udah kembali fitrah kayaknya. Ya Allah, jadi nanti yang kosong-kosong itu bukan cuma di Pontianak. Saldo beliau pun ya kosong-kosong. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu adalah cermin buat kita semuanya untuk berulang-ulang bertanya kepada diri saya, bertanya kepada diri kita, ya kan? Apakah sudah syarhus sadar saya ini gitu? Udah lapang dada belum sih? Nah tuh, lihat tulisan BSH apa? Barisan sakit hati. Apa kerjanya? Kecewa, mengecewakan, dan ngajak orang lain kecewa. Dia kecewa, satu. Yang kedua, mengecewakan. Tidak bisa diharapkan tuh, apapun yang dikerjakan pasti tidak beres. Dan mengajak orang lain kecewa. Ada aja mulutnya tuh. Syarhus sadar itu lawannya BSH. Berbuat baik sama orang yang baik sama kita itu mah biasa. Cuman kita tetap baik, tetap bersilaturahim, tetap jaga hubungan sama orang yang pernah jahat sama kita, tapi tidak bodoh gitu. Nanti dia pinjam duit kita kasih. Itu bodoh namanya. Apa? Tetap waspada, tetap hati-hati. Maka syarhus sadar ini akan punya buah. Buah dari syarhus sadar namanya dimudahkan semua urusan. Wa yassir li amri. Jadi gini, hati lapang, coba bilang, urusan gampang. Hati lapang, urusan gampang. Hati sempit, urusan sulit. Hati sempit, rezeki sedikit. Hati sempit, badannya gampang sakit. Hati lapang, lunas hutang. Hati lapang, urusan gampang. Hati lapang, rezeki datang. Ini yang ngomong bukan Ayaman. Kalimat-kalimat tadi itu hanya untuk memudahkan ya. Jadi ini cermin buat dilihat ke dalam gitu. Kok urusan aku susah ya? Kok urusan aku enggak selesai-selesai, kayak enggak beres-beres gitu. Nah, cara ngelihatnya gampang. Kata Allah,
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Jadi saya pakai ayat ini nih untuk mengingatkan diri saya bahwasanya semakin lapang hati saya, semakin mudah urusan saya. Semakin sempit, ayaman gimana hati yang sempit itu? Gampang ngeceknya. Dari sekian banyak, kan gini, tubuh kita disebut manusia itu Abang Kakak, kan ada dua. Ada ruh, ada jasmani. Betul enggak? Ruh kita perlu makanan, jasmani juga perlu makanan. Salah satu makanan jasmani ya nasi, ya menggerilah. Oh bukan, ayam bebek, pizza hamnida, apa itu? Hoax ya? Orangnya di luar ya? Dia lagi di FOH dia. Jadi itu makanannya fisik, cireng, seblak gitu ya. Apa kalau di sini asinan? Itu makanan-makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Tapi jasmani saja nggak cukup. Rohani kita tuh tetap kosong, ada empty space gitu, ada cari-cari. Apa sih? Gimana sih? Maka kemarin saya bahas kan, ada yang namanya Tuhan. Allah menyebut dengan ada yang namanya tuh Tuhan. Apa? Tuhan. Tolong bilang sama beliau jangan sibuk-sibuk ya. Saya takut habis saya sebut tadi itu langsung beliau tuh sibuk gitu. Tolong orderkan ini, bawakan ini untuk. Nah, enggak usah sibuk-sibuk gitu. Biasa aja. Oh, takutnya dia langsung order habis itu kan. Tolong dong ini. Enggak usah. Saya enggak kode-kode kok. Cuma kalau barangnya belum ada memang hoax saja. Khurafat namanya apa? Khurafat, tahayul. Tuhan itu kita siap diperbudak. Itulah Tuhan. Ada orang tuh yang Tuhannya tuh makanan. Maka kemana pun dia safar, wisata kuliner aja tujuannya. Tidak ada cerita lain. Makan aja. Cita-cita kurus. Hobi ngemil. Bahasa Arabnya mustahil. Apa? Siap diperbudak. Yang kedua, siap melakukan apapun. Apapun yang diperintahkan oleh si Tuhan ini, dia akan lakukan. Mohon maaf ya, nafsu itu secara besar ada dua. Ada nafsu yang berada di bawah pusar. Ada nafsu yang di atas pusar. Nafsu yang di bawah pusar itu namanya keji, fahisyatun. Contohnya zina. Ada tuh orang, udah nggak peduli tuh mau laki-laki ke perempuan ke hajar, pokoknya ada lobang masuk. Jelek perempuannya, sudah apa tutup pakai bantal, yang penting kan barangnya. Ada yang memperkosa ibu kandungnya, ada yang memperkosa anak kandungnya. Ada yang suka sama laki-laki, padahal dia laki-laki juga. Itu fahisyah namanya. Apa? Bahasa lain, bahasa Indonesianya diterjemahkan keji. Ada PLT, penyuka lobang tit gitu apa? Nggak boleh nyebut tai, itu nggak boleh ya. Jadi penyuka lobang tit gitu. Laki-laki. Bawa-bawa nama pondok pesantren. Kemarin kan heboh? Itu gara-gara dia satu orang itu. Sekian puluh ribu, bahkan ratusan ribu pondok pesantren jadi tercoreng namanya. Padahal di Indonesia ini Abang Kakak, pondok-pondok pesantren yang ikhlas, yang tulus, bahkan tidak punya sosmed, itu amat sangat banyak sekali. Coba bilang. Pondok-pondok yang kiainya tuh tidak pernah menghentikan makan santri walaupun santrinya nunggak. Judulnya aja bayar SPP, 200.000 sebulan. Ya kan? Tapi tidak pernah bayar. Karena pesantren adalah tempat TPA, tempat pembuangan anak. Apa pesantren itu? Coba lihat kalimatnya. Kamu kalau nakal-nakal papa masukin pesantren. Kalimat orang sesat. Terus berharap santri anaknya simsalabim, begitu bagus dia bilang, anak didik saya begitu jelek, pesantrennya yang dimarahin. Maka saya pribadi belum siap bikin pesantren tuh. Belum punya kapasitas ilmunya. Maka saya hormat, respect, nengok ustadz-ustadz kiai-kiai yang mampu dan bisa bikin pesantren itu. Kemarin saya baru balik dari Malino di Sulawesi Selatan. Jalannya kayak ke mana? Kumala Lestari. Mantap pokoknya. Jalannya kiri kanan jurang. Dalam hutan. Jadi
Ada ustadz-ustadz yang mengabdikan dirinya berpuluh-puluh tahun. Sepi. Jangankan sinyal ya Bang Kakak ya. Awal-awal masuk tuh manusia pun tak ada di situ. Sepi sesepi-sepinya. Sampai kemarin beliau tuh masuk dari 2004. Jadi saya lihat gitu. Oh begini perjuangan. Nah nafsu tadi. Fahisyah atau keji itu. Dia perut ke bawah. Ada juga namanya mungkar. Apa namanya? Mungkar itu dari pusar ini ke atas. Mulut, mata. Ini yang sering terlupakan. Maksiat apa nih? Maksiat hati, dada, pride. Ana ini Masya Allah. Apa? Bisa aja saya. Gitu. Apa? Bisa aja saya. Saya ini sering kagum sama diri saya sendiri. Hah? Apa? Sering apa? Saya sering kagum. Kadang-kadang kalau lagi di rumah saya cium kaki saya sendiri katanya. Hah? Cium kaki? Kalau cium tangan udah biasa lah. Biasa, itu terlalu ini. Itu cuma Walid yang kayak gitu. Nah, ini cium kaki. Kan kaki Walid yang dicium. Ini kaki sendiri yang dicium. Ana ini kagum sama diri Ana sendiri. Dia tidak pernah ngerasa dirinya salah. Dia tidak pernah ngerasa dirinya tuh error. Dia selalu merasa orang lain yang error. Dia selalu merasa orang lain yang salah. Nah, Tuhannya adalah harga dirinya. Maka dia selalu bilang, saya ini tidak minta dihargai, tapi tolong dong saya ini dihargai. Hah? Ngomong apa kau nih? Bu. Nggak noleh. Bu Aji ya? Oh di situ anaknya. Bu Aji. Nggak noleh. Haji Furoda? Ya. Oh Haji Furoda. Setengah M. Baru noleh. Nggak ditulis haji di depan namanya. Nggak datang undangan. Baper, marah. Ya kan? Begitu suruh jadi imam masjid, baru bergegar dia. Inna. Udah. Apa ya? Inna atau inna ke inna anzalna. Jamaah udah geram. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lama sekali dia nyambung ayatnya. Maka saya sering tanya kan, Abu Bakar As-Siddiq itu haji enggak sih? Hah? Haji? Umar bin Khattab haji enggak? Panggil Haji Abu Bakar enggak? Sejak kapan ada? Sip. Saya cuma nanya aja. Cuma video-video kayak gini ini nanti viral, baper ya. Baper dikerja orang-orang. Itu namanya mungkar. Apa namanya? Mungkar. Gampang sakit hati, gampang kesel, gampang dongkol, merasa tidak dihargai, aku mah apa atuh. Apa? Pecahan rengginang di balik kaleng kongguan. Kalau beliau bilang pecahan momogi katanya. Siap diperbudak, siap melakukan apapun, dan siap berkorban apapun. Inilah yang disebut dengan Tuhan. Orang kalau sudah menuhankan sesuatu, maka dia akan lakukan apapun, dia akan diperbudak oleh Tuhannya, dan dia akan siap untuk berkorban apapun. Waktu tidurnya dia korbankan. Ngantuknya dikorbankan. Hartanya dia korbankan. Dia bisa foya-foya. Bisa sekali. Misalnya ganti baju tiap 2 jam gitu. Ada orang saya pernah kenal, dia tidak mau pakai baju 2 kali. Seumur hidupnya itu harus satu baju, 1 kali pakai. Habis itu, buang. Mantap gak? Ada. Karena bagi dia penampilan is everything. Ada saya tengok kawan-kawan tuh pakai baju, kancingnya teriak, tolong, sempit dari sininya. Apa namanya tuh? Baju apa namanya? Yang melengkung tuh. Pakai dasi juga gitu. Kita kan pakai dasi kan lurus ya. Saya tengok tuh dasinya tuh bisa melengkung gini. Nggak ada jual di mall tuh. Dari samping tuh kok bisa melengkung gitu dasinya. Hebat ini dasinya tuh. Punya kelenturan tingkat tinggi gitu ya. Nggak paham. Lama ya selalu. Kalau pergi yang itu makin tak paham kalau yang itu. Jauh dari itu. Ngapa melengkung bang? Gitu dia. Udah. Ngapa gitu bang? Gitu. Apa definisi Tuhan? Siap diperbudak. Terus? Siap melakukan apapun. 3. Ini Idul Fitri udah lewat. Idul Fitri udah lewat. Bentar lagi kita siap-siap nyambut Idul Adha. Oh dia nyebut nama abang, Bang Irfan kata dia.
Maka kalau orang menganggap Allah Rabbul Alamin sebagai Tuhannya, berkorban Idul Adha itu, bagi dia itu bukan korban. Dia nganggap itu sebagai sebuah kebutuhan. Aku yang perlu nih sama Allah nih. Allah kan tidak perlu aku. Betul nggak? Tuh lihat. Kenapa harus memuliakan anak yatim? Nomor satu sekali saya perlu Allah. Jadi mau infak beras atau enggak, mau jadi paskas atau enggak, mau ngantar beras atau enggak, Allah tuh tetap jadi Tuhan loh. Demi Allah, Allah tetap jadi Tuhan. Ada atau enggak ada antum, dakwah ini tetap jalan. Saya bilang gitu sama diri saya, Lukman, kau jangan sok dibutuhkan ya. Kau ada dengan kau tak ada, program ini tetap jalan loh. Dan semua orang punya omsetnya dan ladang amalnya masing-masing. Kemarin saya ke Sulawesi Selatan, ada salah satu paskas kita di Bulukumba, meninggal hari Jumat, menjelang sholat Jumat. Dari malam dia sahur, tidak tidur malam, ngobrol sama kawan-kawan, persiapan ini dan segala. Paling aktif, distribusi tidak pernah absen, di masjid selalu aktif, jadi muadzin, jadi imam. Distribusi tidak pernah absen. Masya Allah, tabarakallah, hari itu dia pindah dari masjid ke masjid. Sahurnya di masjid Munzalan Bulukumba, habis itu mau sholat Jumat ke satu masjid lagi. Dalam perjalanan itulah dia kecelakaan, terus meninggal, masih pakai baju dan rompi GIB. Saya bilang, ya Allah, itulah yang kemarin kita launching di Sulawesi, di Indonesia Timur, hidup mulia dan mati syahid. Apa? Catat tuh. Hidup mulia itu apa ya, Man? Hidup sehat dalam taat. Hidup sehat bermanfaat. Itu mulia namanya. Kau cuma sehat, lari. Bagus lari itu sehat. Tapi kau tidak taat sama Allah. Habis itu berzina. Habis itu minum khamar. Untuk apa sehatmu? Ngejim, ganteng, suka sama laki-laki. Gila ini orang sehat. Fisikmu sehat, batinmu sakit. Selalu minta dipuji, selalu minta diapresiasi. Saya sih nggak minta dihargai, tapi tolong dong hargai saya. Berapa kau mau dihargai? Paham? Istri minta dihargai, suami minta dihargai. Oh, memang orang-orang receh semua. Harus ke dipuji terus? Harus ke diapresiasi terus? Harus ke di-mention terus? Sakit jiwa. Saya maka sering pesan sama kawan-kawan, beruntunglah dan bersyukurlah kalau antum dicaci maki orang. Saya tuh tidak pernah takut kalau antum-antum ini, anak-anak yang, misalkan saya nganggap paskas-paskas itu anak-anak saya gitu ya, anak-anak ideologis. Kalau anak biologis kan yang 4F. Makanya di sini tidak ada kiai, tidak ada ustadz gitu. Ayahman. Saya bilang, saya tidak takut kalau antum tuh dicaci maki, tidak takut saya. Tapi saya justru takut kalau antum dipuji-puji. Oh, Masya Allah, kualitas baca Quran antum ini Masya Allah. Oh, enggak, itu minta puji 2 kali. Harusnya gimana? Astagfirullahaladzim, Masya Allah, tolong doakan saya. Dah. Maka dulu ada paskas daerah mana tuh kan, jangan puji kami, tolong doakan kami. Yang baca bilang, enggak pernah aku nak muji. GR. Kenapa beruntunglah orang yang caci maki kita? Karena dari sekian banyak, sekian juta aib yang kita miliki, dia baru sebutkan 2 atau 3 saja. Betul enggak? Betul enggak nih? Halo, Assalamualaikum. Antum kok kayak orang gimana gitu? Lagi, coba tarik nafas dulu, coba tarik nafas. Dah, nah, kalau tarik nafas belum, coba sekali lagi. Nggak mempan juga, coba tarik tunai. Siapa tahu. Nah. Jadi, kalau dipuji, itu justru kita kayak mematikan hati kita, mematikan rasa kita, melupakan aib-aib dan dosa-dosa kita. Orang yang suka dipuji tuh Bang Kakak, saya berani jamin gitu, sakit jiwanya. Saya ulang ya, kenapa beruntung kalau dicaci maki? Karena dari jutaan aib yang kita miliki, orang lain baru menyebutkan 2 sampai 3 saja, atau ya mungkin 10 lah gitu. Maka ketika ada orang caci maki juga, misalnya caci maki saya, atau caci maki Munzalan misalnya, saya bilang, berapa yang kita sebutkan itu? Oh, cuma 11, cuma 10. Saya bisa sebutkan 100. Aib saya bahkan lebih. Yang orang tidak pernah tahu. Yang itu cuma saya sama Allah aja yang tahu. Nah, menyadari aib itulah yang membuat kita akhirnya bisa dengan lapang dada menerima caci makian. Merasa malu ketika dipuji-puji. Nyambung sini? Tidak nyambung pun tidak apa-apa, bisa saya balik kok. Jadi kalau ada orang puji, bahkan berlebih-lebihan gitu, itu antum tuh ketakutan malah.
Aduh, kenapa ya? Oh, mati. Langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia justru malah ketakutan. Astagfirullahalazim. Dia bilang kan, kenapa dipuji-puji saya? Seandainya Allah bongkar aib saya ini, selesailah saya ini. Ya. Salah. Wih. Udah ketemu sama panitia di luar. Bagian tiket. Daftar register. Tiketing. Nggak bunyi. Cash. Dia nggak bisa cek dia. Nah, cash gitu. Ya. Jadi saat dipuji kita harus malu. Saat dipuji kita harus ketakutan. Saat dipuji kita sadar aib-aib kita masih ditutup oleh Allah. Maka bersyukurlah kalau antum hari ini masih ada yang mau mencaci maki. Orang gila, alhamdulillah. Semoga dengan caci makimu menggugurkan dosa-dosaku. Ya gitu dong. Sambil kita muhasabah kan. Astagfirullahaladzim, yang disebut cuma 3, yang disebut cuma 2, aib yang asli lebih banyak. Bagaimana Yaman supaya hati ini bisa begitu? Inilah doanya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Sosial media hari ini membuat kita haus like, haus share, haus komen. Coba antum lihat 3 elemennya sosial media itu yang membuat kita bisa jadi penyakit hati semua. Ketika di like, banyak yang like. Ketika banyak yang komen, beruntung, bersyukur, asik. Begitu banyak yang nge-share, wah viral. FYP. Dijelaskan berbusa-busa tentang FYP, tak punya TikTok kawan. Yang jelaskan polos, yang dijelaskan pun bengak-bengak ubi. Sama-sama tak beri. Apa yang dijelaskan? Bengak-bengak ubi. Oh, apa bengak-bengak ubi, Aiman? Bengak-bengak kasafa. Oh, enggak paham juga. Jadi abang kakak, kalau ada yang caci maki kita, jelek-jelekan kita, bilang kita bodoh, bilang kita ini, coba hadapi dengan senyum lalu bilang alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, wasilah orang ngomong gitu. Tolong jadikan sebagai penggugur dosa saya ya Allah. Hidung pesek. Memang pesek hidung kita. Apa yang tersinggung? Tuh ditanya, "Bang, paham enggak Bang Ipan?" katanya. Yang minta jadi konten dia. Ketika di-share oleh banyak orang, terus kita ngerasa, konten aku viral. Nah, Tuhannya popularitas. Apa? Tuhannya popularitas. Ini Tuhan palsu kan? Maka dia siap diperbudak. Apapun dia lakukan supaya populer, supaya viral kalau bahasa sekarang. Maka enggak peduli tuh mau prestasi ataupun sensasi. Maka kemarin ada yang mujahirin. Bukan muhajirin. Muhajirin orang yang hijrah. Mujahirin jimnya dulu baru itu artinya orang yang mempertontonkan kemaksiatan dengan terang-terangan. Mujahirin apa? Dari kata-kata jahar. Maka dia tidak peduli tuh benar ke salah ke sabodo teuing pokoknya. Yang penting populer, yang penting viral. Mau dia angkat kaki, angkat celana, angkat baju, angkat ganti agama, pokoknya viral, FYP, apa sini? F kan? Siapa bilang tidak bisa nyebut huruf F? Itu mah fitnah tuh. Apa? Fitnah. Orang mana tuh? Orang yang platnya F. F. Pakai P. Dia yang penting viral. Yang penting apa? Viral. Tuhannya yaitu. Maka siap diperbudak. Apa definisi Tuhan tadi? Siap diperbudak, siap melakukan apapun, siap berkorban apapun. Siapa Tuhannya? Tanya ke dalam diri. Tuhan aku ini apa sih sebenarnya? Saya pernah bilang kemarin. Saya bilang kemarin. Ada orang, abang kakak, ada orang. Ya kan? Yang skillnya pas-pasan. Apa? Skill tuh kemampuan keahliannya pas-pasan. Lalu, ya kan? Pengen dekat-dekat sama atasan. Gimana? Menjilat solusinya apa? Gimana kalau skill atasan, skillnya pas-pasan pengen dekat sama atasan, solusinya adalah menjilat.
Gimana caranya? Puji-puji atasan berlebih-lebihan, cepat-cepat curi ide orang lain. 3, akui sebagai karyamu, lalu jelekkan orang lain di depan atasan. Itulah cara menjilat. Tutorialnya tuh begitu. Ada yang mau coba? Maka saya udah bilang dari awal, saya memang pengasuh. Dan pengen ganti udah. Kata insya Allah Bang Ipan nanti gantikan. Insya Allah. Habis zuhur ganti. Karena beliau sering cium kakinya sendiri. Sering kagum. Ini amalsoleh.com ini kalau nggak ada saya tuh nggak bisa jalan itu. Kagum juga saya. Semenjak saya yang pegang tuh Masya Allah. Gitu lah. Maka tadi malam tuh dia udah langsung tidur, nyium kaki dulu. Dia. Iya, kalah Walid. Walid masih kaki dicium sama orang kan. Ini cium kaki sendiri. Puji atasan berlebih-lebihan, cepat-cepat curi ide orang lain, akui sebagai idemu, lalu jelekkan orang lain di depan atasan. Itu cara paling mudah untuk jilat. Maka skill pas-pasan, pengen dekat sama atasan, solusinya adalah menjilat. Maka saya bilang, saya emang pengasuh. Ya kan? Tapi saya bukan es krim, jadi enggak perlu dijilat. Kasih tutorialnya, biar antum paham. Antum yang hari ini ngasuh, jadi komandan paskas, apalagi punya pondok pesantren, punya pekerjaan, kerja di sebuah tempat, apapun itu, dimanapun kawan-kawan. Kalau ketemu manusia-manusia gitu, langsung silang kalikan 0. Penjilat ini. Muji-muji berlebihan, suka jelek-jelekan orang lain, apalagi teman sekerjanya di depan atasan, suka ngaku-ngaku itu karya dia, nah kalikan 0. Dan saya minta sama Allah supaya dijauhkan dari orang-orang begitu. Ya Allah tolong jauhkan saya dan jangan pertemukan saya sama manusia-manusia yang begitu. Karena Bang Kakak, enggak tahu ya, antum boleh setuju boleh enggak. Bagi saya, dalam prinsip saya memimpin kah, bermuamalah kah atau apa, diamond itu diamond. Berlian itu tetap berlian. Batu bata ya tetap batu bata sampai hari kiamat. Jangan paksa batu bata jadi permata. Coba bilang. Sibuk apapun Kang, kita mengasah ini batu bata jadi permata, enggak bisa. Karena memang dia bukan permata. Bahan bakunya itu batu bata. Maka letakkan dia dan tempatkan dia di tempatnya saja sudah. Kau di situ aja. Misal dia bisanya cuma WhatsApp, ya udah WhatsApp aja, enggak usah dipaksa suruh mimpin. Dia bisanya mengkoordinir orang, ya udah kasih mainan di situ. Jangan paksa batu bata jadi permata. Nah, kesalahan para pemimpin tuh banyak memaksakan batu bata jadi, kalau istilah dalam manajemen ke HRD-an itu namanya well input. Well input kan bahasa Sunda kan, well gitu kan. Well input. Jadi bahan bakunya harus bagus. Antum punya resep nih, resep masakan. Ya kan? Tapi bahan baku utamanya adalah daging. Antum pakai daging yang sudah busuk. Sebagus apapun resepnya, tidak bakal jadi. Nyambung sampai sini? Balik lagi tadi ya. Siapa Tuhannya? Pride? Nama besar? Nama baik? Maka saya pesan sama kawan-kawan, ya kan, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, sering-seringlah bertanya, siapa sih Tuhan saya nih gitu. Apa pertanyaannya? Siapa sih Tuhan saya nih? Papa ini udah kerja loh untuk kalian anak istriku, tapi papa nggak pernah dihargai. Berapa harga kau pa? Nama gak kaum papa ya kan? Kaum papa itu kan mustahik artinya. Siapa yang dipanggil papa-papa di sini ada? Maka saya tidak mau dipanggil papa. Agak mahal dikit, papi. Salah-salah panggil, pipa. Tadi malam kan, pengecualian tanpa wajar. Pengecualian tanpa wajar. Siapa Tuhan saya? Siapa yang bisa memperbudak saya ini? Siapa yang bikin saya bisa melakukan apapun? Dan siapa sih yang bisa membuat saya berkorban apapun? Dibilang ngantuk-ngantuk Abang Kakak. Orang bilang, wah emang enggak letih-letih. Ada letihnya, cuma enggak mau ngomong letih itu enggak mau. Bilang aja paling ngantuk. Saya sini istirahat. Tidur 2:30. Kemarin malam tuh tidur 1:30. Tadi malam tidur 1:30. Ya pagi ya bangun SMK kayak biasa. Saya harus mau diperbudak sama Tuhan yang asli. Saya harus mau melakukan apapun untuk Tuhan yang asli saya. Dan saya harus siap mengorbankan apapun untuk Tuhan saya. Walaupun saya sampai detik ini masih belajar. Mana ibu-ibu yang katanya Tuhannya Allah?
Makanan tidak dimakan suami aja langsung baper, bikin postingan seolah-olah udah kiamat dunia ini. Aku mah apa tuh? Dia mau melupakan kebaikanku. Wahai orang-orang yang tidak pandai bersyukur, kamu diazab sama Allah. Status macam apa ini? Oi, Assalamualaikum. Katanya masaknya untuk Allah. Kalau memang masakmu untuk Allah, kenapa kau kecewa gara-gara manusia? Capek ayaman. Saya mah di lingkungan saya itu saya dihargai, dihormatin. Pulang ke rumah tidak dianggap sama sekali. Suruh beli Pampers, suruh ganti popok anak. Saya ini kan komandan Paskas. Sini. Si paling komandan sini. Rukyah kepalanya pakai daun pintu. Daun bidara tidak mempan. Daun apa? Daun pintu. Ada hamba Allah istimewa kemarin. Liburan lebaran. Bawa 3 anak perempuan. Mantap. Istrinya ditinggal kan? Wah, dibawa anaknya 3. Satu minta sate, satu minta nasi uduk, satu minta bubur ayam. Di tempat yang berbeda-beda. Udah sampai di tempat, mau makan di rumah aja. Duduklah sayang, di sini aja kita makan. Enggak, mau makan di rumah. Sampai di rumah tak dimakan. Hargai dong papa. Papa. Papa apa? Apa bang ketawa? Saya tidak sebut nama loh. Kan tidak boleh sebut inisial Irfan, kan tidak boleh lah. Dia nekat, saya bilang, oh cari penyakit kawan nih. Bawa 3 anak perempuan, lebaran, mantap itu rasanya. Maka begitu saya bilang, coba zoom. Wah, terbalik-balik kawan. Baru dia tahu rasanya jadi perempuan ya. Rasain kamu. Tapi perempuan pun, enggak tahu juga kan kayak gimana laki-laki itu di luar rumah. Kenapa kan dia sama atasannya? Kenapa kan dia sama lingkungan kerjanya? Enggak pernah cerita. Laki-laki itu jarang cerita, tiba-tiba tinggal temenong ya depan pintu gitu, nengok langit-langit. Ada waktu tuh dia nengok langit-langit ya gitu. Nah, kan istri yang sakit nih, Bi, cerita dong sama aku. Aku ini istrimu, Bi. Cerita, Bi. Dia bilang cerita masuk paret, tak cerita masuk paret juga, ya kan? Jadi ketika dikasih tepung itu, tepung serbaguna itu jadi tepung serba salah saat itu tuh. Kok Dino ketawa-ketawa? Din, emang ente paham, Din? Iya. Untung Mega enggak dengar. Oh, hadir Kiai gitu Mega. Antum pernah lihat bapak, siapa yang punya ayah? Ada yang punya ayah? Ada punya semuanya, alhamdulillah. Pernah lihat dah ayah kita dulu, waktu kita kecil-kecil, tiba-tiba tuh depan rumah, depan teras. Rumah-rumah zaman dulu kan selalu ada teras. Dia cuma duduk aja tuh, duduk, mohon maaf ya, kaki selonjoran, gitu kan, duduk depan teras gitu. Diam, kalau yang ngerokok biasanya ngerokok, kalau yang enggak ngerokok cuma minum pakai kopi atau teh gitu. Dia diam ya gitu. Saya tuh enggak paham loh dulu tuh. Ngapa ayah suka duduk di depan? Maka rumah-rumah sekarang enggak pakai teras. Terasnya pindah ke Alfamaret, Indomaret, ya kan? Rumah sekarang enggak pakai teras dah. Laki-laki enggak dikasih space untuk duduk ngerenung. Nabi Muhammad tuh Bang Kakak, 3 tahun, 38, 39, 40 ngerenung. Persiapan menuju. 38 kok enggak jadi nabi, enggak ada dapat perintah nih. Tapi udah ada rasa tuh, kayaknya ada instruksi khusus nih. 39 belum dapat, 40 langsung dapat instruksi. Iqra, enggak ada hujan, enggak ada angin, tiba-tiba datang sosok yang enggak pernah dikenal sama sekali kan? Apa enggak bergegar? Muzammil, Mudaththir. Zamiluni, kata Rasulullah ngomong sama Khadijah. Selimuti saya. Khadijah ngomong apa? Ada apa suamiku? Cerita dong, aku ini istrimu. Nggak gitu, nggak selebay itu Khadijah. Kalau kau memang mau jadi permaisuri surga, tiru ini Ibunda Khadijah. Begitu Zamiluni, Rasulullah langsung diselimuti oleh Khadijah. Istri yang benar ya, dia akan tenangkan dulu kepala keluarganya, nahkoda kapalnya. Nggak dipaksa cerita. Dia cuma bilang begini, ini selimutnya, ini teh manisnya, ini minumannya. Kalau nanti sudah ngerasa tenang, kasih tahu, saya siap dengarkan ceritanya. Itu perempuan, sikit cuma setengah ya jumlahnya di dunia ini. Iya, saking sedikitnya cuma setengah jumlahnya. Ini yang nonton SMK ini nggak tahu saya, perempuan ke atau yang setengah itu. Begitu suaminya mau cerita, mah tadi tuh ayah tuh atau abi tuh ditipu sama teman. Makanya kan mama udah bilang, mati aku. Maka dia enggak mau cerita. Kau yang bikin mereka enggak cerita. Tepuk sebelahnya bilang, kamu itu kamu gitu. Coba bilang. Ibu-ibu, assalamualaikum. Tepuk.
Aiman ngomongkan siapa? Ngomongin? Bagus. Tumben dia sadar. Besok Aiman ngomongin siapa? Ngomongin suami, kata dia. Suami pula salahnya. Maka dia tidak mau cerita. Nah dia perlu teras, selonjoran. Akhir bulan, SPP anak, THR karyawan. Dia kan nabrak semua tuh. Daftar ulang sekolah, SPP. Langsung curhat. Saya mancing aja. SPT tahunan. Khadijah bilang, Rasulullah bilang zamiluni. Khadijah tidak nanya apapun. Maka gini kawan-kawan, ini rahasia sebenarnya. Saya tuh tak suka ngomong ini sebenarnya, tapi karena ada mak-mak kalian perlu tahu ya. Mau enggak saya kasih tahu nih? Enggak jadi. Tutup aja itu, tutup Bang, tutup yuk. Doa kafaratul majelis aja. Mau tahu enggak? Saya tuh enggak suka sebenarnya ngomong ini. Saya enggak suka ngomongkan ini, karena ini rahasia perusahaan. Apalagi live kayak gini. Mau tahu enggak? Yang mau tahu berapa orang? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ini yang saya mau sampaikan ini. Saya mau kasih tahu sama kakak-kakak, karena saya laki-laki. Ini hal yang saya tidak suka sampaikan, tapi biasanya saya perlu sampaikan. Saya rasa kalau nengok kondisi kayaknya saya perlu sampaikan. Laki-laki, apalagi statusnya suami, ini laki-laki yang benar, yang Tuhannya adalah Allah. Tuhannya siapa? Tuhannya adalah Allah. Dan dia belajar untuk jadi punya Tuhannya Allah. Lagi belajar ya, saya bilang bukan sudah soleh banget, itu bukan. Dia OTW. Dia tuh bisa tahan loh, kena tusuk, kena caci maki, difitnah, di binatang-binatang kan sama orang. Saya mau ngomong anjing tuh enggak enak gitu ya. Itu dia bisa tahan. Kalau yang ngomong adalah orang di luar rumahnya. Mau atasan bilang, kamu goblok, setan. Gitu. Aing obok, pokoknya gitu lah. Semua yang buruk-buruk itu ditimpakan ke dia. Dia bisa tahan. Siapa? Karena di pikiran dia, ini laki-laki sejati ya. Di pikiran dia, yang penting anak istriku bisa makan, anak istriku dapat rumah tempat tinggal yang baik. Dia kuat, insya Allah. Tapi begitu dia balik ke rumah, yang nyerang begitu adalah istrinya, teman sekasurnya. Papa sih goblok banget. Dibilangin gak ini. Wah, kalau udah keluar kata-kata gitu tuh, hancur hati. Sehancur-hancur. Sekali dia gak mempan, 2 kali gak mempan, 3 kali dibunuhnya. Serius. Saya lihat beberapa kronologis pembunuhan istri itu. Itu bukan karena masalah hati, lidah. Maka Rasulullah sampai sindir kan perempuan itu, yakfur nabil ashir. Perempuan itu masuk neraka itu bukan karena musyrik kepada Allah saja, tapi mengingkari nikmat yang sudah diterima dari suaminya. Dengan mengatakan satu saja keburukan suami membuat dia melupakan semua kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Itulah rusak nila setitik, rusak susu sebelanga. Makanya saya jarang makan ikan nila. Setitik ya rusak ya kan, apalagi seekor. Nggak paham. Lama tuh. Wah, loading. Maka saya bilang kalau nasihat pernikahan, saya nggak panjang-panjang kalau nasihat pernikahan. Saya pesan sama yang perempuan, jaga mulutmu, saya bilang. Yang atas dan mulut yang satu lagi, dia senyum-senyum, paham dia. Yang 2, saya bilang, banyak-banyak kau sholat di atas sejadah, doakan suamimu dengan doa yang terbaik. Nggak muluk-muluk laki-laki itu, nggak perlu puisi sampai 2 halaman, nggak perlu. Postingan pendek aja, kalimat pendek tuh, semangat ya sayang. Itu aja tuh, bikin dia udah on fire. Itu aspal tuh kayak salju rasanya dia nengok itu. Benar. Baliklah abang-abang yang macet. Tahu kan Jakarta, Bogor, Depok dan sekitar ini. Kayak apa kondisinya kan? Berkeringat-keringat gitu sampai kotor dah helm kita tuh kan. Kerah baju putih dah gradasi dah warnanya. Sampai rumah disambut, pangeran surga saya udah balik. Makan bakso di rumah Bu Wiwit. So sweet. Well. Cobalah belajar. Suami makan. Memang masak tuh enggak wajib ya kawan-kawannya. Tapi menyiapkan makan untuk suamimu. Selama dia benar ya. Tadi saya bilang, itu kau coba duduk di sampingnya. Itu mahal bagi dia tuh. Iya. Dia manusia biasa. Wajar boy. Manusia bukan nabi. Pak. Enggak paham begitu, enggak paham tuh. Dia paham. Tapi abang kakak, ada juga loh laki-laki yang memang sudah Tuhannya Allah. Dia tidak pernah peduli sama urusan
Istrinya gimana, suaminya gimana. Kau mau jadi hantu ke, jadi Fir'aun ke, jadi istri kayak Nabi Lut ke, terserah kau. Kau nanti yang akan dapat hisab di hadapan Allah. Maka abang kakak, penutup dari kajian pagi hari ini, saya pengen ingatkan satu kalimat singkat untuk diri saya dan untuk siapapun yang mau dengar. Kita tidak pernah dihisab berdasarkan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Kita tidak pernah dihisab berdasarkan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Kita hanya akan dihisab berdasarkan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Ingat, istrimu, suamimu, anakmu adalah orang lain itu. Daripada marah-marah, mending muhasabah. Yang bisa tetap baik kepada orang yang jahat, yang bisa tetap baik kepada orang yang cuek sama kita. Kalau suami saya main HP terus gimana Ustadz? Emang gak ada istri yang main HP terus? Kan sama juga. Tiba-tiba joget dia, di kuburan Velocity. Ya Allah, dia mau ngajak malaikat munkar nankir ke ikut tren ini? Kita tidak dihisab berdasarkan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Kita hanya akan dihisab Allah berdasarkan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Asiyah itu abang kakak tetap masuk surga walaupun suaminya Fir'aun. Hai bunda-bunda, ibu-ibu, kakak-kakak yang cantik solehah, suamimu kan bukan Fir'aun, tidak pernah ngaku Tuhan. Cari tahu kenapa dia sibuk main handphone terus ya? Kenapa dia kok kalau foto sama saya tegang ya? Foto sama ikan senyum. Kenapa dia lebih suka mancing daripada di rumah? Pasti ada sesuatu tuh. Kok tidak menarik, bau bengam. Ya kan butek, muka hancur. Bukan mukanya jelek ya. Tidak ada senyum-senyumnya gitu. Dia kan cuma perlu, Assalamualaikum suamiku, penghuni surga. Mungkin ada yang bilang, enggak seromantis itu Ayaman. Cobalah, kau dihisab berdasarkan apa yang kau lakukan sama orang lain. Kan gini, kau baik, aku baik. Coba bilang. Kau jahat, aku tetap baik. Itulah orang yang lillah. Yang Tuhannya Allah. Dia siap diperbudak. Tak apa-apa, tak terhormat di hadapan manusia. Tuhan aku Allah. Aku senyum sama kau bukan karena kau baik sama aku. Aku senyum karena Tuhanku. Aku nolong, aku jaga silaturahim bukan karena kau. Aku tak ada urusan sama kau. Aku ngasih hadiah, aku berbagi ini karena Tuhanku Allah. Tuhanku yang nyuruh aku berbagi. Nyambung. Hai suami-suami yang kaku-kaku, ya kan? Yang boleh kaku itu cuma kanebo. Kau jadi suami sok-sokan. Manja-manja lah sama istrimu itu, mumpung halal. Ini manja sama istri orang. Gatal namanya apa? Gatal. Garuk pakai kulit durian. Baik-baik sama istrimu, baik-baik sama anakmu, timang-timang, sayang-sayang. Punya anak perempuan, siapa yang punya anak perempuan sini? Ayah mana? Yang punya anak perempuan. Beda treatmentnya anak perempuan sama anak laki-laki. Banyak-banyak kasih lope kalau anak perempuan tuh. Kenapa? Kalau dia tidak cukup kasih sayang dari sosok ayahnya, dia akan cari laki-laki lain untuk memenuhi ruang kosong di hatinya. Dengar bapak-bapak, pokoknya samara, sama-sama kena marah. Tadi bapak-bapak ngerasa menang kan? Nah, sekarang nih saya cuci kita. Suami-suami jangan kaku-kaku, puji dia. Cantik, istriku penghuni surga, peluk-peluk, cium-cium, sayang-sayang, gandeng tangannya. Saya bilang budak-budak ini kaku benar sama istrinya. Sok-sok berwibawa di... Padahal perempuan tuh enak treatmentnya, ajak jalan, ajak makan. Apa? Ajak jalan, ajak makan. Ke Indomaret sebelah rumah ya suka dah dia. Kita yang tak suka kan? Tarik nafas. Udah Umi, jangan Umi. Sadar Umi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dirukiah istrinya. Bilangnya cuma beli 2, beli sekeranjang. Itu yang jengap-jengap. Iya kan? Gandeng. Makanya kalau pergi ke mall tuh, pegang tangannya. Satu romantis, yang kedua, hemat budget. Sayang-sayang sama anak perempuan. Beda memang anak perempuan tuh. Abang punya 3 kan? 4. Oh, 4 anak abang ya? Masya Allah. Abang apa kan tuh? Jadi abang kakak ayah bunda, kalau punya anak perempuan, abang-abang terutama, punya anak perempuan, beda treatmentnya. Beda treatmentnya. Love, sayang-sayang, kalimat-kalimat verbal, sentuhan fisik, physical touch, itu penting bagi dia. Maka kalau abang kakak lihat Ayahman, kalau salaman sama anak kecil gimana? Apa artinya cium tangan anak itu? Kita kirim sinyal sama dia. Kalau anak cium tangan ayah, cium tangan bapak, cium tangan laki-laki, cium tangan suami, ya ayah
anak cium tangan ayah itu tanda hormat, birrul walidain. Tapi ayah cium tangan anak tanda sayang. Kirim sinyal itu. Saya pernah marahkan Fatih itu, saya pukul pakai rotan. Fatih itu masih kecil. Kalau Fatih itu ya ikut-ikutan gitulah bahasanya. Gara-gara ngambil duit, saya pukul pakai rotan beneran, bukan pakai hanger, bukan pakai kemoceng ujung itu, rotan betul rotan, saya pukul tangannya. Habis itu saya jelaskan, nah, tidak boleh mencuri, nah Allah yang larang, bukan ayah. Nah itu kata kunci tuh, Allah yang melarang. Nah, kalau dalam Quran yang asli, nah hukumnya itu dipotong tangannya. Tidak boleh, nak. Izin ya sayang ya, izin. Nah, terus saya kasih tahu, ayah ngomong gini, karena ayah sayang sama Fatih. Kejujuran tuh nak harga diri seseorang. Kejujuran tuh harga diri seseorang, nak. Pernah enggak anak-anak ayah nih kesusahan makan? Kalau mau makan apa aja, mau jajan, dipakai untuk apa tadi duitnya? Kan saya tanya tuh, dipakai beli kue ya, dipakai beli ini ya. Nanti nak, ke depannya kalau minta, izin sama ayah. Ngomongnya tuh duduk, bukan cekak pinggang. Banyak orang-orang tuh juga sesat, marahkan anak sambil berdiri. Sombong banget, duduk ngobrol. Kalau ada pesan yang mau disampaikan, mata dengan mata tuh ketemu. Duduk gini. Habis itu saya peluk Fatih. Peluk sini, ayah sayang. Habis dipukul tuh. Di waktu yang sama, enggak pakai jeda 2-3 hari tuh. Dipeluk langsung, bilang ayah sayang sama Fatih, sayang sama Bang Fayan. Maka sekarang di rumah Bang Kakak, boleh tengok tuh. Bukan saya bangga-banggakan anak saya, tidak sama sekali. Saya masih belajar ya. Nanti ada aja yang komen, enggak boleh ceritakan anak, bangga-banggakan. Enggak, bukan ceritakan banggakan anak. Ngasih contoh sama antum. Atas izin Allah, anak-anak saya tuh di rumah tuh, ngambil apa tuh bilang belajar. Memang didiknya gitu. Ya boleh makan ini ya, boleh. Ya boleh ke Munzalan Mart pakai tagihan ayah, boleh nah. Fatih Fayat Arah, Fatih Fayat Arah, Fatih Fayat Arah. MTC itu keluar invoice itu tiap bulan itu ya, Fatih Fayat Arah, Fatih Fayat Arah, Fatih Arah gitu. Saya memang saya bilang izin, anak-anak saya jangan sampai ini, bayar. Alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi kalau ada barang-barang gitu, dia tak berani ngambil. Dia tahu ayahnya marah betul untuk bab-bab kayak gitu. Sholat, enggak sholat tuh naik suara saya. Ada perintahnya di Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kalau urusan sholat strict betul. Tapi yang lain-lain saya lentur. Ya mau ini, kalau saya rasa ini tidak berlebih-lebihan. Ya, oke, ayo nak. Apa nak? Sini saya. Manggil dengan kalimat sayang sama anak tuh, supaya dia tidak cari kasih sayang dan validasi di luar. Itulah yang disebut dengan fatherless country itu. Karena banyak anak tidak punya ayah. Bapaknya ada secara biologis, tapi ideologis tidak ada, tidak terisi. Banyak juga istri-istri yang tidak dapat perhatian suami. Tuhannya memang popularitas, makanya dicari perhatian di tempat lain. Kalau istri marah, diamin suami karena kesal dan kecewa. Lalu suami malah diamin istri juga. Gimana Ustadz? Bagus. Lanjutkan rumah tangga kayak gitu tuh. Cepat masuk surganya insya Allah. Bagus gak kayak gitu? Bagus. Dia diam. Abang kakak saya mau ngasih tahu ya. Berkelahi, berantem suami istri itu sama sekali tidak ada untungnya. Kau marah sama suamimu dan kau marah sama istrimu, sama-sama tidak ada untungnya. Rugi dua-duanya. Asli. Kapalmu tuh sedang goyang, kapalmu sedang oleng, kapalmu sedang menghadapi ombak di samudra luas. Kau ngapain marah-marah sama suamimu? Ngapain kau marah-marah sama istrimu? Tak ada guna sama sekali. Cobalah. Pakai rumus tadi tuh. Kau baik, aku baik, kau jahat, aku tetap baik. Coba bilang. Kalau saya diajarkan sama guru-guru saya, dan saya belajar juga apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Wala tansaul fadla bainakum. Janganlah engkau melupakan kebaikan di antara kalian. Jadi kalau saya nengok bunda misalnya lagi tertidur gitu, misalnya dia lagi istirahat, saya luangkan waktu 1-2 menit gitu untuk nengok. Oh ya Allah, inilah perempuan yang seharian ngurus rumah kan. Saat saya tidak ada kan, kita tidak pernah tahu. Tidak ada CCTV yang di kepala bunda gitu masang gitu untuk nengok dia keseharian apa. Saya pernah juga ngelihat ibu-ibu tuh seharian tuh. Itu kalau jalan lurus sampai ke Pangandaran dia. Berkemas rumah, dapur dikemaskan. Habis mengemaskan dapur, beres dapur, ruang tamu berantakan. Bereskan lagi ruang tamu. Betul ruang tamunya? Kamar anak berantakan. Nanti lantai 2, cucian masih numpuk. Itu kalau udah bisa teriak-teriak, stres, melakukan hal yang sama berulang-ulang. Kalau motivasinya bukan Allah, bukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, banyak perempuan-perempuan mati gantung diri. Untungnya banyak ibu-ibu itu yang masih lillah. Ngadapin anak, Masya Allah. Kalau sama anak tetangga masih sabar dia. Jangan ya dek ya. Aduh, Masya Allah pinter. Coba kalau anak seorang. Oh, di blender budak tuh. Langsung jadi jus.
Setrikaan kalau dibiarin beberapa hari sudah beranak pinak ayaman. Makanya banyak nonton SMK sambil nyetrika nih kan. SMK, sahabat nyetrikaku. Wah gitu. Kan enggak nyetrika 1 hari beranak pinak. Baju numpuk, udah dicuci, lembab, ya Allah, hujan. Masya Allah, tabarakallah. Masing-masing punya peran apa kakak? Masing-masing punya peran kita. Balik lagi tadi, siapa Tuhan kita? Apa? Bisa dipahami kira-kira? Pokoknya beda kota tuh beda itunya, beda materinya gitu. Dari mana yang mendapat materi? Ini nggak muka-muka antum nih lah. Wajahmu adalah iya Yaman, nih saya sambil nyetrika juga. Oh kan, nyetrika. Insya Allah. So sweet. Jadi siapa Tuhan saya, itu akan membuat kita mau diperbudak. Ya kan? Mau melakukan apapun. Dan mau berkorban apapun. Penutup terakhir. Paham enggak kalimat ini? Selesaikan apa? Semuanya di atas sajadah. Sebelum sholat subuh, bangun, lalu curhatlah di atas sajadah. Supaya kau tidak melampiaskan permasalahanmu kepada manusia. Kalau perempuan yang lagi tidak sholat gimana Yaman? Istighfar, zikir, wirid, lihat ke langit. Saya salah satu hiburan saya itu nengok langit. Ingat-ingat Allah Maha Besar. Maksudnya selesaikan tuh tumpahkan semuanya. Curhatkan semuanya. Jadi sosial mediamu bukan untuk posting curhatan. Bukan untuk nyindir si fulan, tidak ada urusan. Sosial mediamu tuh posting rekening infak beras. Posting ajakan untuk berbuat baik. Ada ilmu-ilmu yang bisa kau share. Nah, itulah guna sosial media. Bukan untuk ngisi isi hatimu. Isi hatimu udah kau tumpahkan dan sudah kau selesaikan semuanya apa? Di atas sejadah. Ya Allah, suami saya suka marah-marah ya Allah. Mungkin karena kesalahan saya ya Allah. Ampunkan saya ya Allah, belum bisa jadi istri yang baik. Gitu keren. Ya Allah, istri saya belum taat sama engkau ya Allah. Masih suka nunda-nunda sholat, masih suka begini, masih suka begitu. Ada banyak hal yang saya tidak suka ya Allah. Saya tidak berani juga negurnya ya Allah. Dan tidak bisa juga negurnya. Tidak bisa lagi, apalagi ngerubahnya. Tolonglah ya Allah, kau bikin istri saya semakin soleha ya Allah. Jadikan dia semakin soleha ya Allah. Jadikan dia semakin baik sebagai ibu ya Allah. Saya berharap dia jadi ibu-ibu yang baik buat anak-anaknya. Saya berdoa ya Allah. Saya berusaha ya Allah sebagai suami. Carikan duit yang halal. Apa kurang halal duit saya ya Allah sehingga dia tidak baik. Gitu muhasabahnya bos. Nyambung gak nih? Menyalahkan suami terus. Ada peluang curhat panjang lebar. 2,5 jam ngomong sama ustaz. 2,5 jam nih. Coba belajar. Tentu ini tidak mudah. Selesaikan semuanya di atas sajadah. Apa penutup kalimatnya? Sehingga manusia tidak bisa bedakan kapan kau senang, kapan kau sedih. Kapan kau punya duit, kapan kau tak punya duit. Manusia tak bisa tahu. Asal ketemu senyum, asal ketemu happy aja. Kapan orang ini sedih? Kenapa abang kakak ketemu sama orang begitu? Saya berani jamin, orang-orang ini selesai sudah urusannya di atas sajadah. Jadi kita tidak bisa bedakan kapan dia susah, kapan dia sedih. Kapan dia punya uang, kapan dia tak punya uang. Tidak bisa bedakan. Kapan suaminya bermasalah, kapan anaknya bermasalah. Tidak bisa bedakan. Always happy aja. Maka kemarin pas di Pontianak tuh bikin bertuah kopi. Kan ditanya tuh, bertuah kopi. Apa tagline-nya Yaman? Banyak tagline-tagline. Saya bilang enggak. Bertuah kopi, always happy. Dah, itu dia tagline-nya. Kenapa always happy? Karena sudah selesai semua urusan di atas sajadah. Bisa dipahami kira-kira kawan-kawan? Saya tidak tahu dapat apa antum semuanya. Dan tidak harus setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tidak harus setuju juga. Jadi saya tidak cari fans, tidak cari validasi, tidak cari juga pembenaran. Dan tidak harus teman-teman tuh percaya dengan apa yang saya sampaikan. Tidak harus. Kaati kaulah. Apa? Kaati kaulah. Bahasa Sundanya apa? Up to you. Masya Allah. Well. Iya. Apa? Kumaha manelah. Kalau bahasa Pontianak kaati kau lah. Kaati kau tuh kumaha anjen we. Iya halus ini. Itu bahasa Sundanya ya. Oke. Kalau bahasa Jawanya sakarepmu. Ini kan kajian sakarepmu. Saya dapat dari mana kalimat itu? Dari Quran. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kufur, kufurlah. Yang masih mau cari kebenaran, dengarkanlah baik-baik. Yang tidak mau pun tidak apa-apa. Tugas saya nyampaikan.
Jangan tuntut saya nanti di akhirat. Saya sudah sampaikan. Sebagai suami ada tanggung jawabnya, sebagai istri juga ada tanggung jawabnya. Dan ingat tadi ayat Usman bilang kan, kita tidak dihisap berdasarkan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Tapi kita hanya dihisap berdasarkan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Sebelum marah-marah, muhasabahlah. Berdoa sama Allah dengan doa yang paling simple, sederhana, tapi dalam sekali, yaitu Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lapangkan dada saya, mudahkan urusan saya. Mudah-mudahlah mengakui kesalahan. Nggak hina kok, Abi, Umi minta maaf ya. Nggak harus nunggu lebaran minta maafnya. Nggak juga harus jadi ahli sejarah. Aku gini kan gara-gara kamu juga. Kamu kan yang bisa mancing-mancing aku. Maaf, kelayagi. Baru 1 Syawal. Lapang-lapangkan dada. Minta sama Allah. Ya Allah, lapangkan hati saya. Bersihkan dada saya dari penyakit hati. Supaya saya mudah untuk berbuat baik sama siapapun. Tanpa harus menunggu orang lain baik sama saya. Apa tadi rumusnya? Kau baik, aku baik. Kau jahat, aku tetap baik. Siapa Tuhanku? Kan Tuhanku Allah. Ingat nih? Berputar di sini aja Ayaman nih ngomong. Udah hampir 1,5 jam. Siap diperbudak, siap melakukan apapun, dan siap berkorban apapun untuk zat yang kita sembah bernama Allah. Siap? Insya Allah. Gitu jawabnya. Apa? Saya sedang berusaha. Apa? SSB apa? Saya sedang berusaha. Doakan Ayaman ya Bang Kakak ya. Doakan Ayaman, doakan Bunda Uung, doakan anak-anak Ayaman 4F ya, Vira, Farah, Fayat, Fatih, ya kan? Doakan juga Wawa, doakan ibu saya yang ada di Lampung. Kami sekeluarga besar, adik-beradik, doakan, tolong didoakan. Tidak basa-basi Abang Kakak, benar-benar minta doa. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk Abang Kakak semuanya. Saya doakan Abang Kakak ya, Ayah Bunda, Akang Teteh selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Sehat ya, dalam taat, sehat, bermanfaat, istiqomah ya. Wafatnya husnul khotimah, hidup mulia dan mati syahid. Apa? Ya, ngurus masjid sampai syahid. Apa? Apa itu syahid Ayaman? Mengucap kalimat la ilaha. Apa syahid itu Ayaman? Husnul khotimah. Apa syahid itu Ayaman? Mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah mati syahid. Mati dalam keadaan bersyahadat, mati dalam keadaan beriman pada Allah, mati dalam keadaan beramal soleh, mati dalam keadaan sedang distribusi beras, sedang mikul beras, mati dalam keadaan sedang sholat. Misalnya itu kita minta sama Allah, mati dalam keadaan bersyahadat. Hidup mulia, hidup sehat dalam taat, hidup sehat bermanfaat. Apa? Hidup sehat dalam taat, hidup sehat bermanfaat. Barakallahu fikum, berkah selalu, hatur nuhun pisan, jazakumullah khair. Hanupis, apa? Apa hatur hanupis? Hatur nuhun pisan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua keluarga besar yang ada di sini. Ayaman mengucapkan selamat hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah terima amal soleh kita semuanya dan semoga Allah ampunkan semua kesalahan dosa-dosa kita di masa lalu. Kita mulai THR. Apa? Tetap hadirkan Ramadan. Apa THR? Baru berapa hari loh kita ninggalin Ramadan, jangan sampai kelakuan kita balik lagi jadi setan ya. Nah, THR, apa THR? Tetap hadirkan Ramadan. Tetap zikir, tetap wirid, tetap baca Quran, tetap sholat, tetap bersedekah dan seterusnya. Barakallahu fikum, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.